Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh kasus perkembangan biologis yang ada di Indonesia. Jadi, pastikan kalian stay tune and siap untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Stunting adalah istilah medis untuk kondisi gagal tumbuh secara fisik dan kognitif pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Di NTT, prevalensi stunting tergolong tinggi karena berbagai faktor seperti akses terbatas, makanan bergizi, sanitasi yang buruk, dan minimnya edukasi kesehatan. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung tumbuh lebih pendek dari standar usianya dan lebih rentan terhadap penyakit serta kesulitan belajar. Masa 1000 tahun pertama kehidupan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun merupakan periode emas perkembangan tubuh dan otak. Kekurangan nutrisi seperti protein, zat besi, dan vitamin dalam periode ini akan menghambat pertumbuhan tulang, otak, dan sistem kekebalan tubuh. Jika anak sering terkena infeksi seperti diare atau ispa, tubuh semakin kesulitan menyerap nutrisi, memperparah kondisi stunting. Pertama, menurut teori genetika, gen seseorang menentukan potensi tinggi badannya. Tapi, apakah potensi itu tercapai sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama gizi. Anak dengan gen tertentu bisa lebih mudah mengalami gangguan metabolisme atau memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Sehingga, jika tidak diberi asupan gizi yang tepat, ia lebih mudah mengalami stunting. Ingat, gen hanya memberikan kerangka, tetapi lingkungan yang mengisi kerangka itu. Kedua, ada teori neurobiologis, yaitu nutrisi penting seperti asam lemak omega 3, zat besi, dan yodium dibutuhkan untuk membangun struktur dan fungsi otak. Kekurangan gizi di awal kehidupan mengganggu perkembangan hipokampus, korteks prefrontal, serta koneksi antar saraf. Akibatnya, anak stunting tidak hanya tumbuh lebih pendek, tetapi juga mengalami kesulitan berpikir logis, memproses informasi, dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, ada teori endokrinologi. Nah, menurut teori ini, hormon pertumbuhan dan hormon tiroid adalah pengatur utama pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Ketika tubuh kekurangan zat gizi seperti protein dan yodium, produksi hormon ini berkurang. Tanpa hormon yang cukup, sel optimal akan menyebabkan keterlambatan pertumbuhan tulang, perkembangan organ tubuh, serta gangguan kognitif. Dan yang terakhir, ada teori evolusi. Dalam perspektif evolusi, masyarakat harus beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Program-program intervensi gizi seperti posyandu adalah wujud adaptasi sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi kesehatan anak. Dengan cara memperbaiki pola makan ibu hamil dan balita, memberikan imunisasi, serta mengedukasi keluarga, kita bisa membangun lingkungan yang lebih mendukung terhadap pertumbuhan optimal. Ini adalah bentuk seleksi sosial yang memperkuat daya tahan generasi yang akan mendatang. Mengatasi stunting memerlukan pendekatan holistik, memahami bagaimana tubuh dan otak berkembang, bagaimana lingkungan mempengaruhi, dan bagaimana kebijakan bisa mengintervensi. Edukasi, akses layanan kesehatan, dan dukungan komunitas adalah kunci perubahan. Saat anak-anak tumbuh sehat dan optimal, mereka tidak hanya tinggi secara fisik, tapi juga kuat secara kognitif dan emosional. Modal penting bagi masa depan NTT dan Indonesia.